warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Ijlal, NIM 6670220147 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Untirta. Video ini saya buat dimaksudkan untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Bu Eli Nuria. Bisa dilihat dari judul video ini, yaitu perbandingan politik pemerintahan. Lalu, kenapa kita membandingkan politik pemerintahan suatu negara dengan negara lain? Tentu, dengan adanya perbandingan politik pemerintahan ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai politik pemerintahan. Dan itu tidak hanya di negara Indonesia saja, tapi di negara Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Dan yang saya akan bahas di sini adalah perbandingan politik pemerintahan dari negara Iran dengan negara Jepang. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah negara Iran. Tetapi sebelum ke pemerintahan Iran, saya akan membahas secara singkat tentang revolusi Iran. Dan kemudian dari revolusi inilah terbentuknya pemerintahan negara Iran. Revolusi Islam Iran pada akhir dekade tahun 70-an merupakan peristiwa besar yang dipandang oleh beberapa pengamat barat sebagai pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah Iran. Yang kemudian revolusi ini terjadi sebagai hasil dari ketidakpuasan yang terakumulasi terhadap kebijakan di rezim otoriter yang pada saat itu dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi. Rakyat Iran merasa tidak puas, baik dalam segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya, di bawah pemerintahan Reza Shah Pahlavi itu. Keberhasilan revolusi ini itu dipengaruhi oleh persatuan antara berbagai kelompok penentang rezim seperti nasionalis, Islamis, dan Marxisme. Di sisi lain juga munculnya kelompok ulama dan tokoh intelektual dan lainnya yang menjadi pendorong utama revolusi. Tentu didukung oleh tradisi dan ideologi Islam Syiah yang kuat di Iran. Revolusi ini menandai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Iran, mengubahnya dari monarki absolut menjadi republik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Secara resmi, Republik Islam disetujui oleh sebagian besar masyarakat Iran melalui dua referendum. Yang pertama itu pada 1 April 1979 dengan persetujuan sebesar 98,2% dan yang kedua itu pada 3 Desember 1979 dengan persetujuan sebesar 99,5%. Dan perubahan politik ini tidak hanya mempengaruhi struktur pemerintahannya saja, tetapi juga mencerminkan krisis identitas Iran yang kompleks. Banyak sekali debat mengenai kepemimpinan negara menjadi pusat perhatian, mencerminkan perjuangan antara keinginan untuk menjaga identitas Islam dan aspirasi untuk mempertahankan aspek sekuler dalam pemerintahannya. Dengan demikian, revolusi Iran itu bukan hanya merupakan peristiwa politik biasa saja, tetapi juga merupakan tonggak sejarah awal dari sejarah yang mengubah wajah negara Iran secara fundamental. Melalui proses inilah, yaitu proses demokratisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, Iran mengadopsi sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, sementara tetap berjuang untuk menemukan keseimbangan antara negara dan politik dalam membangun identitasnya. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Republik Islam Iran ini dikenal sebagai Persia, merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya. Setelah jatuhnya dinasti Shah Iran, pemimpin yang tadi itu, kepala negara di Iran sekarang diwakili oleh imam ke-12 yang ditunjuk oleh Faqih atau Dewan Faqih, atau juga disebut dengan Dewa Keimanan. Dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Islam Iran, prinsip-prinsip konstitusi Iran menggariskan bahwa negara tersebut merupakan sebuah republik Islam. Namun,
Konsep republik dalam konteks Iran ini telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan wilayatul faqih yang merupakan pemerintahan para ulama, dan modifikasi ini mengubah struktur ketiga institusi utama dalam sistem republik, yaitu di dalam pemerintahannya itu ada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang disebut dengan trias politika. Konsep trias politika ini yang mengatur pembagian kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut yang mengalami penyesuaian di Republik Islam Iran. Namun, yang menjadi ciri khas adalah adanya pengaruh dan kontrol utama dari ulama atas keputusan politik dan hukum. Ini mencerminkan dalam konsep kepemimpinan wilayatul faqih, di mana ulama atau petinggi agama yang ada di negara Iran itu memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan negara dalam ranah politik dan agama. Prinsip-prinsip dasar republik tetap ada dalam struktur pemerintahan Iran dengan sistem yang mengakui pentingnya pembatasan kekuasaan dan keseimbangan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, pengaruh agama dalam kehidupan politik di negara Iran dan hukum membuat Iran memiliki dinamika politik yang sangat unik di antara negara-negara republik lainnya. Pentingnya agama dalam pemerintahan Iran itu juga ikut mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam di negara tersebut. Meskipun ada batas-batas yang mengatur kekuasaan yudikatif, implementasi hukum Islam tidak selalu berjalan sesuai dengan interpretasi yang sama di antara ulama-ulama dan otoritas politik. Selanjutnya, saya akan membahas konsep trias politika, meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif. Pada lembaga eksekutif di Republik Islam Iran itu memiliki struktur yang unik yang melibatkan beberapa unsur utama dalam menjalankan pemerintahan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, kekuasaan eksekutif itu terdiri dari 3 unsur. Tentu yang pertama itu presiden, yang kedua menteri, dan ketiga tentara serta korps pengawal revolusi. Namun, yang menjadi fokus utama adalah peran presiden dengan dewan pemimpin dalam mengatur kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Presiden Iran juga merupakan jabatan tertinggi kedua setelah pemimpin agung yang bertanggung jawab terhadap penerapan Undang-Undang Dasar dan memimpin lembaga eksekutif. Presiden sendiri dipilih secara langsung melalui pemilu untuk masa jabatan 4 tahun. Berbeda ya dengan di negara kita yang 5 tahun. Dengan kemungkinan 1 kali masa jabatan tambahan. Dia dibantu oleh 9 wakil presiden dan 21 menteri anggota kabinet yang bertanggung jawab atas bidang tugas masing-masing. Di sisi lain, Dewan Pemimpin ini memiliki peran yang sama pentingnya dalam kekuasaan eksekutif, dipimpin oleh Imam Ali Khamenei. Dengan pemimpin memiliki kewenangan yang hampir tak terbatas, serupa dengan seorang raja. Mereka memiliki otoritas untuk memberhentikan presiden dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan utama negara. Mereka sangat diperhatikan dan diakui oleh umat Islam sebagai pemimpin mereka. Kedua lembaga ini, meskipun memiliki peran yang berbeda, saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan Iran. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, pemimpin agung, dan majelis. Sementara Dewan Pemimpin pemegang peran sebagai kepala negara dan panglima angkatan bersenjata. Meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, keputusan penting masih memerlukan persetujuan atau pengarahan dari Dewan Pemimpin. Nah, dalam sistem pemerintahan Iran yang menganut prinsip presidensial dan parlementer, anggota kabinet ditunjuk oleh presiden tetapi harus disetujui oleh majelis. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Selain itu juga, mekanisme penggantian presiden dalam hal ketidakmampuan atau kekosongan jabatan juga telah diatur dengan baik, sehingga proses pemerintahannya tetap berjalan lancar. Struktur lembaga di eksekutif Republik Iran itu mencerminkan perpaduan antara prinsip-prinsip demokrasi langsung dan kepemimpinan otoriter, yang dimana
kekuasaan dipisahkan namun saling terkait untuk menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan efisien. Lalu selanjutnya itu ada lembaga legislatif di Republik Islam Iran. Lembaga legislatif ini itu diselenggarakan melalui Majelis Syura Islam yang disebut juga dengan sebagai majelis atau parlemen Iran. Parlemen merupakan lembaga utama dalam sistem pemerintahan Iran yang bertanggung jawab atas perbuatan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya lembaga eksekutif sebagai bagian dari sistem dua kamar. Majelis Syura Islam bekerja bersama dengan Dewan Perwakilan untuk menjalankan fungsi legislatif. Majelis Syura Islam terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan selama 4 tahun, sedangkan Dewan Perwakilan melibatkan faqih dan ahli hukum yang diangkat oleh Dewan Pimpinan dan Majelis Syura Islam. Dengan sistem dua kamar ini, Iran menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat antara lembaga legislatif dan kepentingan agama negara, yang dimana hal ini menciptakan komitmen Iran untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keutuhan prinsip-prinsip agama dalam sistem pemerintahannya. Selanjutnya itu lembaga yudikatif yang tentu memiliki tugas utama dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pihak yang berselisih serta menerapkan hukum dan perundang-undangan untuk menjaga keadilan di masyarakat. Sistem peradilan Iran ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, peradilan umum dan khusus. Peradilan umum mencakup berbagai jenis pengadilan seperti pengadilan tinggi dan rendah pidana, pengadilan tinggi dan rendah perdata, serta pengadilan perdata khusus. Di sisi lain, terdapat pengadilan khusus yang mencakup pengadilan revolusi Islam dan pengadilan khusus ulama. Dengan adanya lembaga kehakiman yang independen dan beragam jenis pengadilan, sistem peradilan Iran ini bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat, yang tujuannya mencerminkan komitmen negara untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif demi mensejahterakan masyarakat. Baik, selanjutnya jika tadi sudah menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Iran, selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Jepang. Pada awalnya, Jepang diperintah oleh kaisar, namun kemudian digantikan oleh pemerintahan shogun. Akar kemunculan kekaisaran Jepang yang terjadi selama masa pemerintahan ini yang menyatukan bangsa Jepang menjadi satu entitas yang lebih menyadari persatuan mereka. Jepang mengadopsi sistem pemerintahan model parlementer yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk perang. Konstitusi Jepang yang mulai berlaku sejak tahun 1947 itu menegaskan otonomi dari 3 lembaga pemerintahan sebagai berikut: badan legislatif atau diet atau parlemen, dan selanjutnya ada badan eksekutif atau disebut kabinet, dan yang terakhir badan yudikatif atau yang disebut dengan lembaga pengadilan. Di slide ini ada sistem kepartaian. Yang pertama, saya akan membahas sistem kepartaian Jepang terlebih dahulu. Sistem kepartaian di Jepang itu mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarahnya, dari masa sebelum Perang Dunia Kedua hingga periode pasca perang dan masa kini. Jepang awalnya menganut sistem multipartai yang memungkinkan berbagai partai politik bersaing dalam pemilu. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini berubah menjadi sistem partai tunggal yang didominasi oleh Partai Demokrat Liberal. Awalnya, setelah pendudukan Amerika Serikat, muncul sistem 1,5 partai, yang dimana Partai Demokrat Liberal memegang kendali pemerintahan, sementara Partai Sosialis Jepang menduduki posisi kedua. Meskipun demikian, Partai Sosialis Jepang ini tidak pernah menjadi ancaman serius bagi Partai Demokrat dalam perebutan kekuasaan. Hal ini menandai periode awal sistem kepartaian pasca perang di Jepang. Perkembangan selanjutnya menuju sistem satu partai yang dominan,
di mana Partai Demokrat menjadi kekuasaan politik utama. Meskipun mayoritasnya semakin tipis, Partai Demokrat tetap satu-satunya partai yang dapat memenangkan pemilu nasional. Sementara itu, Partai Demokrat mengisi ruang ideologis di antara Partai Demokrat di sayap kanan dan partai-partai seperti Partai Komunis Jepang dan Demokrat sayap kiri. Sementara Partai Sosialis sendiri semakin terlihat kurang menjadi alternatif praktis bagi sebagian besar pemilih. Namun perubahan signifikan terjadi dengan kemenangan Partai Demokrat Jepang dalam pemilu majelis tinggi. Dengan menangnya Partai Demokrat Jepang itu memberikan hambatan bagi pemerintah Partai Demokrat Liberal yang telah lama berkuasa. Sistem dua partai yang diadopsi menjadi tantangan bagi Demokrat Liberal karena Demokrat Jepang dapat menghalangi kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah. Demokrat Jepang menunjukkan posisi yang kuat dengan menolak tawaran koalisi besar dari Demokrat Liberal yang menguatkan posisinya dalam pemerintahan. Namun, konsep sistem dari dua partai ini membawa implikasi atau dampak terhadap pergantian kepemimpinan dengan Demokrat Jepang berusaha untuk menghambat yang dapat menghalangi jalannya proses pemerintahan, seperti yang terjadi dengan penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang yang dapat mengancam hubungan bilateral antara keduanya, yaitu Amerika Serikat dengan Partai Demokrat Liberalnya dan Jepang dengan Partai Demokrat Jepang, dan setiap usaha pemerintah untuk membuat kebijakan. Hal ini menyebabkan penurunan kredibilitas PM Shinzo Abe dan PM Yasuo Fukuda yang akhirnya mengundurkan diri dari lembaga politik Jepang. Pada periode pasca perang seringkali disoroti oleh para pengamat luar, khususnya di barat. Namun sejarah demokrasi Jepang menunjukkan bahwa pengalaman demokrasi sudah ada sebelum Perang Dunia Kedua dan pendudukan Amerika Serikat. Partai politik telah berkembang sejak periode Taisho dan setelah perang mereka menjadi elemen penting dalam demokrasi Jepang. Selanjutnya ada sistem kepartaian dari negara Iran. Sistem kepartaian di Republik Islam Iran ini telah mengalami perubahan sejak revolusi tahun 1979 yang awalnya hanya satu partai dominan yang dikenal sebagai Partai Republik Islam yang menjadi partai penguasa dengan dukungan utama dari para pemimpin agama, terutama para mullah. Meskipun demikian, dalam praktiknya partai ini itu mengalami perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok di dalamnya. Namun pada tahun 1989, partai politik di Iran ini menghadapi perubahan signifikan ketika Imam Khomeini menghapuskan partai-partai politik dengan alasan konflik internal dan perpecahan di kalangan para pemimpin revolusi yang menyebabkan sistem kepartaian Iran menjadi lebih terbatas dengan kebebasan berpartai yang terbatas dan partai-partai politik yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Meskipun demikian, meskipun partai-partai politik formal dihapuskan, berbagai kelompok sosial dan politik masih aktif dalam politik Iran. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa koalisi dan kelompok independen yang mewakili berbagai spektrum politik, mulai dari garis keras hingga konservatif reformis. Di antara kelompok-kelompok politik yang signifikan itu seperti koalisi kelompok harmonis yang didominasi oleh kelompok garis keras yang dipimpin oleh Society of Combatant Clergy. Kelompok ini memiliki pandangan politik yang konservatif dan mendukung pemeliharaan nilai-nilai revolusi dalam Islam. Lalu ada Dewan Koordinasi dari Front 23 Mei yang dipimpin oleh Majma' Ruhaniyat Mubarak, memiliki kelompok konservatif yang lebih moderat. Mereka biasanya mendukung reformasi dalam kerangka sistem yang ada. Dan yang terakhir itu ada kelompok independen yang terdiri dari berbagai partai dan individu yang memiliki pandangan politiknya yang beragam. Ini termasuk Front Moderasi dan Pembangunan Green Party dan individu-individu yang tidak
afiliasi dengan kelompok tertentu. Meskipun sistem kepartaian Iran terbatas, berbagai kelompok sosial dan politik itu tetap aktif dalam politik negara, meskipun dalam kerangka aturan yang diatur oleh pemerintah. Ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Iran, di mana berbagai kepentingan dan pandangan politik berbenturan dan berinteraksi dalam upaya mempengaruhi arah politik negara. Selanjutnya itu ada sistem kebudayaan. Yang pertama itu saya akan membahas negara Jepang, lalu kemudian negara Iran. Kebudayaan negara Jepang itu seringkali berhubungan dengan suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi masyarakat yang umumnya terjadi secara rutin dan dipelihara hingga dilestarikan terus untuk jangka waktu yang panjang. Jepang juga dijuluki sebagai negara yang memiliki kebudayaan berwajah dua, karena di satu sisi Jepang dipengaruhi oleh tradisi modern dan budayanya yang nyaris mirip dengan kehidupan masyarakat barat. Namun di sisi lain, Jepang juga mempertahankan dan melestarikan budaya tradisionalnya. Jepang di banyak bidang yang selalu otentik dengan makanannya, busananya, dan lain sebagainya. Mungkin ada satu tradisional yang sangat dikenal dengan negara lain, itu seni tradisional origami atau seni lipat kertas. Dalam origami, selembar kertas biasanya dilipat menjadi berbagai bentuk dan pola tanpa menggunakan gunting. Origami ini telah menjadi bagian integral dan budaya Jepang selama berabad-abad dan telah berkembang menjadi seni yang sangat beragam, yang pada awalnya origami digunakan untuk membuat dekorasi, ritual, dan seremonial dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seiring berjalannya waktu, menjadi hobi dan seni yang populer di seluruh dunia. Nah, terakhir, sistem kebudayaan Iran yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai Islam yang kuat dan warisan budaya kaya dari sejarah. Islam memegang peran sentral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Iran yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sosial, politik, ekonomi, hingga seni dan budaya. Nilai-nilai agama yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan juga, seperti seni rupa, arsitektur, musik, sastra, dan festival. Baik, cukup sekian penjelasan tentang perbandingan politik pemerintah negara Iran dan negara Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.